Shalom, selamat siang untuk kita semua. Siang. Sebelum saya akan memulai presentasi saya akan membuka masker saya untuk terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Angeli Kota Barat. Saya mahasiswa akpar AKB BDG semester 5 akan menjelaskan hasil pembelajaran saya yaitu pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman, bakteri, virus atau jamur dan parasit pada salah satu atau kedua belah jaringan paru-paru. Kantong udara atau alveoli pada paru-paru yang seharusnya berisi udara menjadi berisi cairan atau penana yang menyebabkan kesulitan bernapas dan kekurangan oksigen masuk ke tubuh. Pneumonia dapat menyerang semua orang yang sehat, termasuk juga anak-anak. Walaupun begitu, resiko yang paling besar terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, bayi, seseorang dengan masalah paru-paru, dan pengidap gangguan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Di sini ada gambar saya buat yaitu kantong udara atau alveoli paru-paru sehingga berisi udara menjadi berisi cairan ataupun nanah. Penyebab dan faktor resiko pneumonia. Pneumonia dibedakan menjadi dua, yaitu pneumonia imunitas yang menyebabkan terjadi di komunitas atau lingkungan umum dan pneumonia yang ditularkan di rumah sakit. Contoh menyebabkan pneumonia yang ditularkan di tempat umum antara lain: yang pertama, bakteri yang paling sering adalah Streptococcus pneumonia. Kedua, organisme yang menyerupai bakteri Mycoplasma pneumonia. Yang ketiga, jamur. Biasanya jamur akan menyerang orang dengan gangguan sistem imun. Yang terakhir, virus. Anak-anak yang terserang gangguan ini mungkin perlu perawatan, menyebabkan demam tinggi secara terus-menerus. Selain itu, gangguan ini juga dapat menyebabkan masalah pernafasan. Berikut ini adalah: yang pertama, membutuhkan terapi oksigen. Yang kedua, mengalami infeksi paru-paru yang telah menyebar ke aliran darah. Yang ketiga, mengalami penyakit kronis yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, muntah yang sangat banyak sehingga tidak dapat minum obat melalui mulut. Yang terakhir, mengalami batuk renjang. Tanda pneumonia pada anak. Banyak orang tua yang tidak mengenal gejala atau tanda pneumonia pada anak. Hal ini menyebabkan penyakit ini seringkali terlambat. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala pneumonia anak. Yang pertama, demam tinggi. Yang kedua, sesak nafas atau anak tampak kesulitan saat bernafas. Yang ketiga, nafas anak berbunyi. Yang keempat, batuk pilek. Yang kelima, bayi tidak mau menyusu atau makan. Yang keenam, nyeri dada atau perut. Yang ketujuh, bayi tampak gelisah dan lemas. Dan yang terakhir, bibir dan kuku tampak membiru. Cara mencegah pneumonia pada anak. Untuk itu, agar terhindar dari penyakit ini, berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, gizi yang cukup. Memberi ASI pada bayi minimal selama 6 bulan pertama. Cukupi kebutuhan nutrisi anak dengan memberikannya buah, sayuran, dan makanan bergizi lainnya. Yang kedua, imunisasi. Termasuk imunisasi HIV, Haemophilus influenza tipe B, vaksin campak, serta vaksin pertutis atau batu rezan yang dikenalkan dengan imunisasi DPT, difteri, perfusi, dan tetanus. Imunisasi tersebut merupakan cara paling efektif untuk mencegah pneumonia. Yang ketiga, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, meliputi kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan, kebersihan lingkungan seperti menjauhkan anak dan asap rokok atau polusi udara. Komplikasi pneumonia. Komplikasi pneumonia lebih sering terjadi pada anak kecil, orang tua yang sudah memiliki kondisi kesehatan sebelumnya. Komplikasi pneumonia yang mungkin bisa terjadi yaitu: yang satu, radang selaput dada, yaitu kondisi di mana lapisan tipis antara paru-paru dan tulang rusuk atau pleura meradang dan yang dapat menyebabkan kegagalan pernafasan. Yang kedua, tulang rusuk.
Pleura berupa meradang yang dapat menyebabkan kegagalan pernafasan. Yang ketiga, abses paru-paru, yaitu komplikasi langka yang kebanyakan ditemukan pada orang dengan penyakit serius yang sudah ada sebelum atau memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol yang parah. Dan yang terakhir, keracunan darah atau sepsis juga merupakan komplikasi yang jarang tapi berakibat serius. Pengobatan pneumonia. Pengobatan dan penanganan pneumonia adalah dengan infeksi yang terjadi dan memberikan terapi suportif yang akan memberikan antibiotik yang harus dikonsumsi sampai habis jika infeksi disebabkan karena bakteri, yang dapat diberikan berupa: yang pertama, obat menurunkan demam jika mengidap penderita demam tinggi dan membuat aktivitas terganggu. Yang kedua, obat batuk untuk mengurangi frekuensi batuk maupun mencairan dahak yang tidak bisa keluar. Oke, sekian. Ataupun kakak dan adik-adik sekalian yang bertanya, saya mempersilakan. Berapa lama penyembuhan penyakit pneumonia? Ada lagi? Apa penyebab pneumonia? Ada pneumonia. Di paru-paru ini. Apa penyebab pneumonia pada anak? Saya akan menjelaskan lagi apa penyebab pneumonia pada anak. Pneumonia pada anak itu disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit maupun yang sering disebut pernafasan atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Dan pertanyaan yang kedua, berapa lama penyembuhan penyakit pneumonia? Umumnya sakit pneumonia bisa sembuh dalam 2-3 minggu dengan pengobatan sederhana di rumah. Apakah kakak sama adik bisa menerimanya? Oke, sekian dari presentasi saya. Kesimpulan dari pneumonia adalah pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang sering saluran pernapasannya, yaitu hidung dan tenggorokan. Pneumonia juga dapat menyerang semua orang, termasuk anak-anak dan dewasa. Kantong udara atau alveoli pada paru-paru yang seharusnya berisi udara menjadi berisi cairan atau nanah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.